Selamat siang pemirsa, saya Maria Huta Said kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Hendak libur lebaran, 1 unit minibus terjun bebas ke parit. Lebaran di masa pandemik, volume kendaraan di jalan tol turun drastis. 2 kapal asing pencuri ikan ditangkap. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Hendak berlibur di hari kedua Lebaran Idul Fitri, 1 unit minibus mengalami kecelakaan tunggal, terjun bebas ke dalam parit pembatas di kawasan objek wisata Pantai Hajoran, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Lintas Padang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 1 unit minibus bernomor polisi BK 1183IM yang dikemudikan oleh Irham warga asal Padang Sidempuan tersebut terperosok ke dalam parit pembatas berkedalaman sekitar 2 meter dan lebar 10 meter. Diduga keletihan, mobil yang dikendarai Irham tersebut mulanya ingin memutar balik hendak memasuki kawasan objek wisata Pantai Hajoran, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk berlibur bersama keluarga. Namun di saat hendak memutar balik, tepatnya di Jalan Menikung, tiba-tiba mobil tersebut susah untuk dikemudikan dan langsung terperosok terbalik ke sebelah kanan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kondisi mobil minibus Toyota Xenia mengalami penyok di atap bagian depan atas, sementara kaca depan juga terlihat retak. Lagi mau muter di sini, tiba-tiba macam tergas aja gitu, Bang. Enggak, memang mau kemari, Bang. Oh, rencana Mau istirahat. mau istirahat Mau memang. istirahat di sini. Asal dari mana, Bang? Dari Sidempuan, Bang. Dari Sidempuan. Iya. Memang mau berwisata lebaran gitu. Wisata lebaran mau makan di sini tadi. Kasus kecelakaan tunggal ini masih ditangani oleh pihak Satlantas Polres Tapanuli Tengah untuk diketahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Hari kedua Lebaran di Kota Medan, suasana arus lalu lintas tidak begitu ramai. Begitu juga di salah satu gerbang tol Kota Medan, yakni Tol Amplas yang kondisinya tidak terlalu padat, di mana untuk volume kendaraan menurun hingga 26% dibanding tahun sebelumnya. Libur Lebaran di hari kedua di kawasan Kota Medan, suasana arus lalu lintas tidak begitu ramai. Begitu juga di salah satu gerbang tol kota yakni Medan. Begitu juga di salah satu gerbang tol Kota Medan yakni Tol Amplas yang berada di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Terlihat kendaraan yang masuk dan keluar melalui gerbang Tol Amplas juga terpantau tidak terlalu ramai. General Manager Jasa Marga Tol Balmera mengatakan untuk tahun ini volume kendaraan yang masuk melalui gerbang Tol Amplas mengalami penurunan yang cukup besar, di mana jumlah volume kendaraan tahun lalu ada sekitar 51 ribuan kendaraan. Namun saat ini hanya sekitar 33 ribu kendaraan atau turun sekitar 26%. Penurunan volume kendaraan ini diduga dampak dari pelaksanaan protokol COVID-19 yang menghimbau warga Kota Medan untuk tetap di rumah dan tidak mudik pada musim Lebaran tahun ini. Untuk jalan tol Balmera ini kita saat ini mengalami penurunan traffic, Pak. Jadi penurunan itu kurang lebih sekitar 26% dari traffic Lebaran tahun 2019. Jadi cukup besar, Pak. Dari sebelumnya sekitar 51.000 LHM kendaraan, itu sekarang menjadi sekitar 33.000 kendaraan. Jadi kami mengalami penurunan traffic kurang lebih 26%. Untuk tahun ini, kecelakaan kendaraan di jalan tol pun ikut turun drastis seiring berkurangnya kendaraan yang masuk jalan tol. Dari penurunan volume kendaraan yang masuk jalan tol ini, dapat disimpulkan banyak warga Medan yang lebih memilih untuk bertahan di rumah dan menjalankan protokol kesehatan COVID-19.
Ia berharap kondisi di tanah air dapat kembali pulih dari pandemi COVID-19 dalam 2-3 bulan ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Guna mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus mengantisipasi pemudik, Polres Tanah Karo perketat pengamanan di pintu masuk zona wisata. Dalam penjagaan tersebut, beberapa kendaraan terpaksa diputar balik dikarenakan tidak memiliki dokumen untuk bepergian. Langkah kepolisian Karo dalam meminimalisir pemudik dan wisatawan masuk wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Karo melakukan operasi penyekatan di pintu masuk perbatasan Desa Daulo, Kecamatan Brastagi. Satu persatu kendaraan yang akan memasuki Kabupaten Karo diperiksa kelengkapan surat dan identitasnya untuk memastikan tujuan kedatangannya. Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pengendara untuk memastikan pengendara dalam keadaan sehat. Petugas terpaksa memutar balik beberapa kendaraan yang melintas dikarenakan tidak memiliki dokumen atau surat yang lengkap. Menurut Kasat Lantas Polres Tanah Karo, sejak diberlakukannya operasi penyekatan, ratusan kendaraan harus dikembalikan karena hendak mudik dan liburan ke lokasi wisata yang ada di Kabupaten Karo. H-2 Lebaran, kami dari Satlantas Polres Tanah Karo melaksanakan kembali operasi penyekatan, tepatnya di Pos Pam Daulu. Bu, untuk total yang kita kembalikan ini, Bu, selama penyekatan berlangsung, sudah seberapa banyak nih, Bu, yang kita? Kurang lebih kami melaksanakan operasi sudah 28 hari dan sampai hari ini total kendaraan yang sudah kami arahkan untuk memutar balik kurang lebih 100-an kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita sabar dan menunda waktu mudik kita sampai pandemi ini berakhir. Warga diimbau untuk tidak melakukan perjalanan mudik dan patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. 2 kapal asing pencuri ikan ditangkap, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Kapal patroli milik Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharka Mabes Polri menangkap 2 kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain menyita seluruh barang bukti ikan hampir 2 ton, petugas juga mengamankan 9 anak buah kapal beserta nahkodanya. Kapal patroli Antareja 7007 milik Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharka Mabes Polri berhasil menangkap 2 kapal asing milik Malaysia saat melakukan pencurian ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. Setelah berhasil ditangkap, 2 kapal kayu tersebut langsung dibawa ke dermaga Ditpolairut Polda Sumut di Belawan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan hasil tangkapan ikan sebanyak hampir 2 ton di dalam palka kapal kayu berbendera Malaysia ini. Selain itu, petugas juga menemukan alat tangkap yang telah dilarang oleh pemerintah Indonesia, ukat trawl yang dapat merusak seluruh biota laut. Meski dalam penangkapan tidak ada perlawanan, namun kapal yang dilengkapi alat pendeteksi kapal lainnya selalu beraksi mencuri ikan pada malam hari, hingga akhirnya ditangkap petugas yang terus melakukan patroli di perbatasan perairan Indonesia. Komandan Kapal Polisi Antareja 7007 mengatakan, dari hasil pemeriksaan seluruh anak buah kapal, 1 di antaranya pernah ditangkap petugas pada tahun 2018. Dan saat ini kapal asing memanfaatkan pandemi COVID-19. Pada saat kami melaksanakan penangkapan dan kami melaksanakan interogasi dengan salah satu ABK yang mana pada tahun 2018 sudah pernah ditangkap, dia mengatakan bahwa dalam COVID ini, apalagi dengan menjelang Idul Fitri, disangkanya polisi Indonesia itu dalam keadaan tidur, ya, dan nggak mungkin melaksanakan patroli karena khususnya kami
Indonesia terisolasi dengan COVID-19. Tapi kami sebagai anggota Polri, kami tetap melaksanakan penegakan hukum, apalagi dalam melaksanakan penegakan hukum kita bisa melihat bahwa penjahat ataupun pelaku akan mengambil kesempatan pada saat kami dalam keadaan lemah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ke-9 pelaku illegal fishing, di mana 2 diantaranya nahkoda kapal berkewarganegaraan Thailand dan Myanmar, telah diserahkan ke kantor pengawasan dan penindakan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Polres Tanah Karo berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di kota Kabanjahe. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas dikarenakan melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 2 terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas lukanya. Usai dilumpuhkan dengan timah panas pada kakinya oleh tim Reskrim Scorpio Polres Tanah Karo dikarenakan melawan saat hendak ditangkap. Pelaku yang diketahui warga asal Provinsi Aceh ini mencuri sepeda motor milik warga yang sedang diparkir di pasar kota Kabanjahe. Dalam hitungan jam, pelaku berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi usai korban membuat laporan pengaduan ke Polres Tanah Karo. Menurut hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku mengaku baru kali ini melakukan aksinya dan rencananya uang hasil curian digunakan untuk membeli narkotika. Pada hari ini kita tim Scorpio Polres Tanah Karo telah mengamankan pelaku curanmor yang terjadi di Pajak Kabanjahe. Kejadiannya tadi pukul berapa nih? Kejadiannya hanya tempo 2 jam saja kita ungkap kasus curanmor. Untuk tersangka sendiri di sini sebagai apa nih Bang? Bekerja sebagai apa? Dia langsung pelaku curanmor. Modusnya tadi seperti apa? Modusnya pura-pura mendekati sepeda motor, begitu dekat langsung disorong, di TKP yang lain dia preteli dan membuka pakai obeng. Atas perbuatannya, pelaku beserta barang bukti saat ini diamankan di Satreskrim Polres Tanah Karo untuk menjalani pemeriksaan. Kepada pelaku terancam pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Seorang remaja di Kabupaten Batubara tewas meregang nyawa usai terlibat perkelahian dengan ayah dan adik kandungnya sendiri. Dugaan sementara pertikaian dipicu lantaran korban tak terima dituding sering mengambil uang milik ayahnya hingga terjadi pertikaian. Malam Lebaran yang seyogianya menjadi suasana bahagia bersama bagi seluruh anggota keluarga, akhirnya berubah menjadi tragis. Yunus, seorang lelaki remaja berusia 20 tahun ini tewas terbujur kaku setelah terlibat perkelahian dengan ayah dan adik kandungnya di Kelurahan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Usai menghabisi nyawa putranya YS 50 tahun beserta putra bungsunya UC 16 tahun, langsung diamankan personil Satreskrim Polres Batubara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menurut saksi kejadian mengatakan, korban tewas tergeletak di lantai dengan kondisi leher dicekik oleh UC usai terlibat perkelahian di dalam rumah dengan ayah dan adik kandungnya. Warga yang datang langsung berupaya melerai pertikaian antara keluarga tersebut. Namun, Yunus tewas setelah sempat dibawa ke puskesmas terdekat dengan tubuh membiru dan pucat. Si korban ini udah tergeletak lah, tengok di situ posisinya. Dengan masih terpiting lah gitu. Adiknya dengan bapaknya. Oh, dia dikeroyok? Iya. Berapa orang yang ngeroyok? 2. Kandung, Pak. Setahu saya kandung. Adik kandung dan ayah kandungnya. Yang saya lihat itulah posisi si korban ini terkapar di lantai kan, dengan dipiting sama adiknya. Dipiting kan, habis itu saya lihat Pak, yang nggak tahu kan, baru dibawa ke puskesmas. Dengan Bang Adi. Kalau pendapat saya udah nggak ada, karena menengoknya udah biru, kaki pun udah pucat.
Pasca kejadian tragis tersebut, ibu korban pun terkulai lemas hingga jatuh pingsan di kediamannya. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Semut hari ini akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Kepolisian daerah Sumatera Utara masih mendalami dan mengumpulkan data terkait kasus dugaan penyelewengan dana bansos terdampak COVID-19 di 5 kabupaten kota di Sumatera Utara. Kekhawatiran masyarakat dalam dugaan penyelewengan dana bansos mengakibatkan terjadinya penumpukan orang di sejumlah kantor pos yang ada di Sumatera Utara saat pembagian dana bantuan sosial. Tidak hanya pembagian, tumpukan antrian warga yang tidak mengindahkan social distancing ini juga sudah terlihat pada saat pendataan masyarakat penerima bantuan di kantor dinas sosial. Terkait kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai, Polda Sumut masih mendalami dugaan tersebut. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani mengatakan, pihaknya dari tim Subdit Tipikordit Reskrimsus Polda Sumut sedang bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti bahwa pihaknya juga telah meminta keterangan dari beberapa orang saksi, di mana ada dugaan penyelewengan bansos dan BLT di 5 daerah kabupaten kota wilayah Sumatera Utara, yakni Kota Medan, Pematang Siantar, Kabupaten Toba, Samosir, dan Deli Serdang. Sampai saat ini kami sedang mendalami dan mengumpulkan data keterangan untuk pelaksanaan bantuan sosial. Nanti kalau ada perkembangan rekan-rekan kita akan sampaikan dengan media. Tapi itu benar Pak, ada 5 daerah yang diduga ya, sampai saat ini begitu. Kita tahu dari media juga karena banyaknya warga yang tidak puas dengan pembagian bantuan sosial. Kapolda Sumut juga menyebutkan kasus ini diselidiki berdasarkan laporan masyarakat yang kecewa saat pembagian bansos tidak merata dan tidak tepat sasaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, di momen Hari Raya Idul Fitri 2020, ribuan narapidana dari 39 unit pelaksana teknis rutan dan lapas di Sumatera Utara mendapatkan remisi. 59 narapidana diantaranya langsung mendapatkan remisi bebas. Seperti salah satu UPT rutan yang memberikan hak remisi kepada narapidananya adalah Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, di mana sebanyak 1096 warga binaan yang beragama Islam diberi remisi khusus, di mana 3 diantaranya bebas dan langsung melakukan sujud syukur karena bisa berkumpul dengan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya narapidana yang tersandung kasus pidana umum dan juga narkotika, Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara juga turut memberi remisi kepada warga binaan kasus tindak pidana korupsi. Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana ini telah diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di mana setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana. Sejumlah narapidana yang mendapatkan remisi harus terlebih dahulu menjalani hukumannya minimal 6 bulan dan selama menjalani hukuman tersebut harus berkelakuan baik. Namun, pengurangan masa hukuman ini tidak dapat diberikan kepada narapidana yang divonis hukuman mati. Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan Rudi Fernando Sianturi berharap kepada warga binaan yang bebas agar bisa berbuat baik di tengah masyarakat. Warga binaan kita yang mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2020 sebanyak 1096 orang. Harapan saya kepada warga binaan kita, teruslah berbuat baik, teruslah berkelakuan baik di dalam, karena berkelakuan baik adalah salah satu syarat yang mendapatkan remisi, dan tingkatkan beribadah untuk berubah biar nantinya kembali ke masyarakat bisa diterima masyarakat dengan baik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan remisi lebaran kepada 13.077 narapidana dari 39 unit pelaksana teknis rutan dan lapas di Sumatera Utara.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.